السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبتدئ على خلقه بالإنعام، المتفضل على عباده بالإحسان، له الحمد كله في البكور والآصال وفي كل حين وآن. أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو العزيز الغفار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله وراقبوه، واعلموا أنكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ونورا تمشون به ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara sifat terpuji yang dapat menumbuhkan perasaan bahagia di dalam hati seorang hamba, yang dapat menjadikan seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, bahkan menumbuhkan sifat tawakal di dalam diri seorang hamba adalah sifat optimis. Optimis berarti seorang hamba yakin bahwasanya akan datang kebaikan meskipun tatkala dia sedang di dalam situasi yang sulit atau bahkan sedang berhadapan dengan musibah. Sifat optimis menandakan bahwasanya seorang hamba ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba beriman kepada qada dan qadarnya Allah, dan seorang hamba menyandarkan segala sesuatu hanya pada ilmu Allah yang maha luas, bukan pada ilmunya yang terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-216, Allah mengatakan: wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal perkara tersebut baik bagi kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal perkara tersebut buruk bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Bisa jadi seseorang Allah Subhanahu wa taala uji, yaitu pada karakter buruk yang terdapat pada diri pasangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendidik, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa optimis. Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-19, Allah mengatakan: fa in karihtumuhun, ketika engkau mendapati perangai buruk pada pasanganmu dan engkau kemudian membenci pasanganmu, fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan padanya banyak sekali kebaikan. Ibadallah, sesungguhnya para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang memiliki rasa optimis yang sangat besar. Ini semua nampak pada perkataan mereka, perbuatan mereka, doa-doa yang mereka panjatkan, dakwah yang mereka kerjakan, bahkan pada ibadah-ibadah yang mereka laksanakan. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya.
Bukan pada waktu yang singkat, akan tetapi waktu yang sangat lama, 950 tahun. Allah mengatakan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Telah kami utus Nuh di tengah-tengah kaumnya, maka Nuh kemudian berdakwah di tengah-tengah kaumnya 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Aku berdakwah dengan terang-terangan kepada mereka. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh, tidaklah bertambah kecuali mereka tambah lari daripada dakwahku. Wa inni kullama da'autuhum, setiap kali aku berdakwah kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka tempatkan pada telinga mereka agar tidak mendengarkan dakwah Nabi Nuh. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian mereka menjulurkan kain agar menutupi mata mereka sehingga mereka tidak melihat kepada Nabi Nuh. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka senantiasa melaksanakan kemaksiatan dan berbuat sombong. Tapi apakah kemudian Nabi Nuh pesimis? Apakah kemudian Nabi Nuh meninggalkan kaumnya? Bahkan Nabi Nuh alaihi salam merubah uslub dakwah beliau. Nabi Nuh mengatakan, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Terkadang dakwah itu aku katakan kepada mereka dengan terang-terangan, terkadang dengan sembunyi-sembunyi. Bersabar sekali Nabi Nuh ketika berdakwah agar kaumnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapati Nabi Zakaria alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala uji, tidak memiliki keturunan bahkan sampai ketika usia beliau senja. Namun beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, berikanlah kepada aku keturunan yang baik. Innaka antas sami'ud du'a. Karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Bahkan Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni, ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai rapuh, washta'ala ra'su syaiba, rambutku sudah mulai memutih, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku belum pernah kecewa ketika aku berdoa denganmu ya Allah. Aku belum pernah kecewa aku ketika berdoa kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah kepada Nabi Zakaria dengan mengatakan, inna nubasyiruka bi ghulam. Kami memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya. Bahkan Allah yang memberikan nama anak tersebut dengan nama Yahya. Kita dapati juga Nabi Ya'qub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala uji beliau. Dipisahkan Nabi Ya'qub dengan putranya yang paling ia cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Yang menjadikan Nabi Ya'qub terpisah daripada Nabi Yusuf adalah putra-putranya sendiri. Sampai kemudian Allah katakan wabiyadhat ainah, sampai kedua mata Nabi Ya'qub memutih minal huzni, karena terlalu sedih, wa huwa kadhim, dan dia menyimpan amarah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Ya'qub mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan urusanku, kesedihanku ini kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Serang beberapa tahun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali Nabiullah Ya'qub diuji oleh Allah. Putranya yang juga ia cintai yang bernama Bunyamin ditahan oleh Nabi Yusuf alaihi salam agar tetap tinggal bersamanya di istana. Sehingga kemudian menjadikan 10 putra yang lainnya ketakutan. Sampai ketika mereka akan pulang menemui Nabi Ya'qub, Allah katakan qala kabiruhum, saudaranya yang paling tua, yang paling besar mengatakan, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallah. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya ayah kalian telah mengambil sumpah dari kalian dengan menyebut nama Allah, kalian akan mengembalikan putranya yang bernama Bunyamin. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf, dan dahulu kalian telah berlaku sia-sia pada perkara Yusuf. Maka putranya yang tertua mengatakan, falan abrahal arda hatta ya'dzana li abi aw yahkumallahu li. Aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku pulang untuk menemuinya atau Allah memberlakukan keputusannya kepadaku. Maka pada hari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ya'qub Allah uji kehilangan 2 putranya lagi. Ketika perkara itu disampaikan kepada Nabi Ya'qub oleh putra-putranya yang 9 yang kembali kepada dirinya, maka kemudian Nabi Ya'qub mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang indah yang akan aku praktekkan atas ujian ini. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a,
Aku minta, kata Nabi Yakub, ucapan optimis Nabi Yakub, aku minta kepada Allah agar Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Nabi Yakub tidak mengatakan dalam sighah, dalam bentuk musanna, dalam bentuk dua. Dia tidak mengatakan agar Allah mengembalikan dua putraku yang baru saja hilang kepadaku. Tapi Nabi Yakub mengatakan semoga Allah mengembalikan seluruh putraku agar kembali kepadaku. Termasuk siapa? Nabiullah Yusuf alaihissalam yang sudah hilang bertahun-tahun lamanya. Dan ini terbukti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk mencari kabar tentang putra-putranya. Nabi Yakub mengatakan, ya bani yadhhabu, wahai putra-putraku, pergilah kalian fatahassasu mi Yusuf. Yang pertama kali diperintahkan cari perkara Yusuf. Carilah saudara kalian yang hilang bertahun-tahun lalu, Yusuf. Fatahassasu mi Yusuf wa akhi. Carilah tentang Yusuf, baru saudara-saudaranya yang lainnya. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian kemudian berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Optimis yang sangat besar. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan perkara ini kepada para sahabatnya. Seperti yang diceritakan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi mengatakan, baina ana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berada di sisi Rasulullah, idh atahu rajulun fasyaka ilaihil faqah, tiba-tiba datang satu orang laki-laki mengadukan kesulitan ekonomi, kefakiran, kemiskinan. Thumma atahu akharu fasyaka ilaihi qat'as sabil. Kemudian datang lagi satu orang laki-laki mengadukan bahwasanya banyak perompak yang menjadikan resah. Tidak bisa melaksanakan safar, tidak bisa melaksanakan perjalanan karena banyak sekali perompak-perompak. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Adi, ya Adi, wahai Adi, hal ra'aital Hirah? Apakah engkau pernah melihat Hirah? Apakah pernah engkau berkunjung kepada negeri Hirah? Negeri Hirah ini adalah negeri yang sangat jauh ketika itu, yaitu negeri yang berada di sebelah Irak. Hal ra'aital Hirah? Maka Adi mengatakan, lam araha. Aku tidak pernah melihat Hirah, waqad umbitu anha. Kalau dengar sih pernah ya Rasulullah. Aku enggak pernah lihat Hirah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa in talat bika hayatun ya Adi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepadamu, la ra'aita adh-dha'inata tartahilu minal Hirah hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Kalau Allah memberikan umur yang panjang kepadamu, hai Adi, yang pertama ini, pasti kau akan melihat satu orang wanita yang melaksanakan safar dengan ad-dha'inah. Ad-dha'inah yaitu onta yang di atasnya itu terdapat rumah kecil. Seorang wanita yang melaksanakan safar dari negeri Hirah, negeri yang sangat jauh, yang Adi bin Hatim ketika itu belum sampai negeri Hirah. Dengar pernah, sampai belum. Wanita itu akan melaksanakan perjalanan dari negeri Hirah sampai dia tiba di Makkah, kemudian tawaf di sisi Ka'bah, la takhafu ahadan illallah. Tidak ada yang ia takuti siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Adi yang ketika itu masih heran karena kondisinya sedang kacau karena banyak sekali perompak-perompak yang ada di sekitar kota Madinah ketika itu. Adi mengatakan, faqultu fima baini wa baina nafsi. Aku mengatakan pada diriku sendiri, fa aina du'aru dhayyi'il ladzina qad sa'arul bilad. Lantas kemana itu para perompak suku Tayyi yang mana mereka senantiasa mencemaskan, menjadikan resah seluruh negeri? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la in talat bika hayatun wahai Adi, kalau Allah memberikan umur panjang kepadamu, la tuftahanna kunuzu Kisra. Kau akan melihat bagaimana perbendaharaan kerajaan Kisra Allah Subhanahu wa taala buka bagi kalian. Adi bin Hatim ketika itu masih merasa heran. Kemudian Adi bertanya, Kisra bin Hurmuz ya Rasulullah, apakah yang kau maksud Kisra bin Hurmuz? Rasulullah mengatakan Kisra bin Hurmuz, yang mana ketika itu kerajaan Persia adalah salah satu di antara dua kerajaan terkuat bersama kerajaan Romawi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la in talat bika hayatun wahai Adi, kalau Allah memberikan umur yang panjang kepadamu, la ra'aitar rajula yukhriju mil'aka fihi min dhahabin aw fiddah. Kau akan melihat satu orang laki-laki keluar daripada rumahnya membawa harta setelapak tangannya ini berupa emas, berupa perak, yatlubuhu man yaqbaluhu min. Dia cari-cari orang yang mau menerima harta ini sebagai sedekah, fala yajidu ahadan yaqbaluhu min, tapi dia tidak dapati satu orang pun yang mau menerima sedekahnya. Maka Adi bin Hatim sepeninggal Rasulullah
Adi bin Hatim menceritakan kepada para sahabat yang ada di hadapannya, fara'aitu dha'inata takhruju minal hirah hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Aku melihat satu orang wanita. Aku sudah melihat, kata Adi, satu orang wanita yang keluar daripada negeri Hirah, bertawaf di sisi Ka'bah, tidak ada yang ia takuti kecuali Allah. Dan aku pun melihat, kata Adi, bahwasanya perbendaharaan kerajaan Kisra telah kami buka, telah dibentangkan kepada kita, dan aku termasuk orang yang menaklukkan Persia ketika itu, kata Adi. Maka kata Adi bin Hatim, la in talat bikum hayah, kalau umur kalian panjang, kata Adi, la tarawunna ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang laki-laki yang keluar daripada rumahnya membawa harta sepenuh tangannya berupa emas, berupa perak, ingin memberikan harta ini sebagai sedekah, tapi tidak ada satupun yang mau menerima sedekahnya. Ini adalah sifat optimis yang ditularkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Rasulullah ingin kita menjadi orang yang optimis, bukan orang yang pesimis. Rasulullah ingin kita menjadi orang yang sangat kuat, yang mana Rasulullah mengatakan, innal al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif, lebih baik, lebih dicintai Allah ketimbang seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, namun pada keduanya itu terdapat kebaikan, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, laksanakanlah saja apapun yang dapat menghadirkan manfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, mohon pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kalian memiliki sifat lemah, dan janganlah kita memiliki sifat yang pesimis. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidupkanlah rasa optimis dari diri kita, hindarkanlah sifat pesimis. Meskipun sekarang ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sepertinya tidak kunjung selesai, dan kita yakin bahwasanya setelah kesusahan pasti akan datang yang namanya kemudahan, asal kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan seluruh urusannya itu mudah, niscaya Allah akan jadikan setelah kesulitan datangnya kemudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini banyak orang yang mengadukan situasi sulit, kondisi yang sulit yang tidak kunjung usai. Banyak seseorang yang Allah Subhanahu wa taala uji, baik itu pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya. Namun kita harus yakin atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kita harus yakin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun namanya itu, PPKM mau PSBB mau apapun namanya, itu hanya membatasi langkah kita, itu hanya membatasi pergerakan kita, itu hanya membatasi kita jam malam kita. Tapi PPKM, PSBB atau apapun itu namanya tidak dapat membatasi rizki, bahkan mengurangi rizki kita, tidak bisa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, lau anna bna Adam yahrubu min rizqih, kalau ada satu anak Adam yang mana dia itu lari daripada rizkinya, bukan ada orang yang menghalangi rizkinya, dia sendiri nggak mau rizki itu. Lau anna bna Adam yahrubu min rizqih, dia lari daripada rizkinya, la adrakahu rizqahu, sesungguhnya rizkinya itu akan menemui dia, sesungguhnya rizkinya itu yang akan mendatangi dia, kama yudrikuhul maut, sebagaimana kematian itu mendatangi dirinya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah sabdanya, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kita mencari rizki dengan mendatangkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Carilah perkara-perkara yang bermanfaat bagi diri kita dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika kita mendapati bahwasanya kaum muslimin sekarang ini dalam situasi sulit, dipojokkan, diintimidasi, ditekan, kita harus yakin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya di atas agama-agama yang lain. Bukankah antum semua mendengar firman Allah di dalam surat As-Saff pada ayat yang ke-9, Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan juga kebenaran untuk memenangkan agamanya di atas seluruh agama-agama yang ada, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun seluruh orang musyrik itu membencinya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadzal amra la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar. Perkara ini, perkara agama ini akan mencakup segala sesuatu apapun yang dicakup oleh malam dan siang. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya ini. La yatrukullahu baita madarin wala wabarin. Tidak satu rumah pun, baik itu rumah yang ada di kota ataupun rumah yang ada di desa, kata Rasulullah, kecuali akan dimasuki oleh agama ini bi'izzi azizin au bidzulli dzalilin, dengan itu kebaikan ataupun kemuliaan ataupun dengan kehinaan. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agamanya ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan siapapun yang menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ala fattaqullaha ya ibadallah wahdharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir Allahumma 'adaka 'ada'ad-din wansur 'ibadakal muwahhidin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.